Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Akbar Hartawan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis investasi pada sektor teknologi di Indonesia. Latar belakang saya memilih dari sektor teknologi adalah sektor teknologi merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan paling pesat di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Perkembangan internet, penggunaan smartphone, kecerdasan buatan, atau artificial intelligence, atau kita sering sebut dengan AI, cloud computing, dan perdagangan elektronik atau e-commerce telah mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap layanan digital. Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk dengan tingkat penggunaan internet yang terus meningkat. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, banyak perusahaan mulai melakukan transformasi digital sehingga kebutuhan terhadap pusat data atau data center, layanan cloud, dan infrastruktur digital semakin tinggi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sektor teknologi memiliki prospek yang sangat baik dan menjadi salah satu sektor yang paling diminati oleh investor. Berikut ini adalah faktor-faktor yang membuat sektor teknologi menarik bagi investor. Yang pertama, Indonesia memiliki pasar digital yang sangat besar. Hal ini didukung oleh eh, tingginya besarnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, yaitu lebih dari 280 juta penduduk. Yang kedua, jumlah pengguna internet dan smartphone yang terus meningkat. Berdasarkan survei yang dilakukan, satu orang di Indonesia itu bisa memiliki 1 sampai 2 gadget. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan e-commerce dan transaksi digital yang sangat pesat. Yang keempat, banyak perusahaan melakukan transformasi digital. Yang kelima, kebutuhan terhadap AI, cloud computing, dan data center yang semakin tinggi. Dan yang keenam, memiliki potensi keuntungan jangka panjang yang besar. Kebijakan dan dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia terus mendorong investasi di sektor teknologi melalui berbagai kebijakan. Di antaranya, yang pertama, program Making Indonesia 4.0, yang kedua, percepatan transformasi digital nasional, yang ketiga, pengembangan jaringan internet hingga ke berbagai daerah, yang keempat, kemudahan perizinan melalui sistem online single submission atau OSS, kemudian pemberian insentif investasi di sektor prioritas, kemudian penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan yang terakhir pembangunan pusat data nasional. Dari kebijakan tersebut, dampaknya diantaranya adalah yang pertama memberikan kepastian hukum bagi investor, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, dan yang ketiga mempercepat pembangunan ekosistem digital di Indonesia. Berikut adalah tren investasi sektor teknologi di Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Menurut Kementerian Investasi atau BKPM, investasi pada sektor ekonomi digital terus meningkat. Seiring berkembangnya pusat data atau data center, komputasi atau cloud, dan kecerdasan buatan atau AI. Pemerintah juga aktif menarik investasi hyperscale data center dari perusahaan global. Di tahun 2021, permulaan ekonomi digital pasca pandemi, yaitu investasi cloud mulai meningkat. Di tahun 2022, adanya pertumbuhan startup, fintech, dan e-commerce mendorong investasi teknologi informasi. Di tahun 2023, pembangunan hyperscale data center meningkat di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian di tahun 2024, mulai masuknya investasi besar pada AI dan cloud termasuk komitmen investasi Microsoft. Kemudian di tahun 2025, BKPM memfasilitasi investasi AI data center senilai 6 triliun dan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi digital di Asia Tenggara. Grafiknya bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, investor asing utama pada sektor teknologi. Beberapa perusahaan asing telah berinvestasi di Indonesia, antara lain ada Microsoft, Google, Amazon Web Service, Oracle, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Equinix, NTT Data, ST Telemedia Global Data Centers atau STT GDC. Nah, kemudian fokus investasinya adalah terkait data center, cloud computing, AI, infrastruktur digital, investasi perusahaan-perusahaan
tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap potensi ekonomi digital di Indonesia. Fakta menariknya adalah Microsoft itu mengumumkan investasi sekitar 1,7 miliar dolar US di Indonesia pada periode 2024 sampai 2028 untuk perkembangan cloud dan AI. Kemudian yang kedua, lebih dari 100 organisasi telah menggunakan layanan cloud region Indonesia Central sejak peluncurannya pada tahun 2025. Dampak investasi asing terhadap sektor teknologi dan perekonomian di Indonesia. Yang pertama, dampak terhadap sektor teknologi, yaitu mempercepat perkembangan infrastruktur digital. Yang kedua, mendorong inovasi teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan digital. Dan yang keempat, mempercepat transformasi digital perusahaan. Yang kedua adalah dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan investasi nasional, menambah penerimaan negara, meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, dan yang terakhir mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Peluang dan tantangan investasi. Yang pertama adalah terkait peluangnya. Peluangnya adalah pasar digital itu sangat besar. Yang kedua, pengguna internet itu terus meningkat. Yang ketiga, perkembangan AI yang semakin pesat. Yang keempat, kebutuhan cloud computing semakin tinggi. Yang kelima, dukungan pemerintah terhadap transformasi digital. Yang keenam, Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di ASEAN. Nah, tantangannya adalah ketersediaan SDM digital yang masih sangat terbatas, ancaman keamanan cyber yang semakin meningkat. Yang ketiga, persaingan antar perusahaan global semakin ketat. Yang keempat, infrastruktur digital belum merata di seluruh wilayah. Dan yang terakhir, perubahan regulasi yang harus terus diikuti oleh investor. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil analisis, sektor teknologi merupakan salah satu sektor yang paling menarik untuk investasi di Indonesia. Besarnya pasar digital, dukungan pemerintah, perkembangan AI, cloud computing, dan transformasi digital menjadi faktor utama yang mendorong masuknya investasi asing. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, peluang pertumbuhan sektor ini masih sangat besar. Oleh karena itu, sektor teknologi diperkirakan akan terus menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.